Perkenalkan, nama saya Wahyu Widianto dengan NPM 07266. Di sini saya akan menjelaskan tentang langkah-langkah percobaan pada modul pertama di praktikum jaringan komputer. Pada modul pertama ini akan membahas tentang TCP/IP untuk konfigurasi IP static IP. Jadi kita akan masuk terlebih dahulu ke VirtualBox-nya. Di sini saya menggunakan Ubuntu server 16.04. Jadi sini saya coba untuk masuk terlebih dahulu ke usernya. Kemudian untuk melakukan setting static IP pada Ubuntu server ini, jadi kita langsung bisa masuk ke user rootnya, sudo min i, kita masukkan passwordnya. Kemudian kita bisa masuk ke nano/etc/network, kemudian interfaces. Nah, ini merupakan tampilan default, tampilan awal dari file interface yang ada di server ini. Jadi di sini ada koneksi network interface INP0S3. Ini merupakan interface di network server Ubuntu saya. Jadi untuk melakukan setting static IP, kita bisa menghapus DHCP tadi. Ini DHCP kita ubah menjadi static. Kemudian kita berikan addressnya, misalnya 192.168.1, kemudian misalnya 1. Terus net masknya kita kasih 255.255.255.0. Terus untuk networknya kita isi 192.168.1.0. Dan untuk gateway-nya kita kasih jarak antara address dengan gateway ini. Jadi disarankan tidak boleh sama pada Ubuntu server yang saya pakai ini. Kalau misalnya sama nanti akan ada error. Nah, kita akan coba satu-satu. Kita coba untuk gateway-nya kita atur 9. Oke. Mungkin saya perbesar dikit. Oke. Jadi seperti ini nanti apa interface pada INP0S3 nya. Ini bisa interface-nya bisa berubah-ubah. Kalau misalnya menggunakan network INS332, biasanya itu ada di VMware. Tapi kalau di VirtualBox ini menggunakan INP0S3. Oke, ini kita save ctrl-x, kemudian yes, enter. Nah, kita coba clear terlebih dahulu. Setelah itu kita akan coba untuk merestart service network yang ada di server ini. Nah, kita bisa ketikkan /etc init. Jadi kita akan melakukan restart melalui file init, kemudian networking restart. Nah, di sini oke, tidak ada masalah. Tapi kalau lain lagi ceritanya, kita cek dulu aja ya, if config apakah sudah berubah. Di sini inetnya masih belum berubah ya, di sini masih 10.02.15. Nah, caranya biar bisa berubah, kita bisa lakukan restart pada VMware-nya yang ini. Kita coba akan restart, kita skip sampai tampilan server ini ke user root lagi. Oke, servernya sudah menyala kembali. Kita coba login kembali. Kita masuk ke user rootnya. Kita coba clear. Coba kita if config. Dan sekarang inetnya sekarang sudah berubah 192.168.1 dan 1. Artinya konfigurasi IP static yang tadi sudah berhasil. Nah, lain lagi ceritanya kalau misalnya kita ubah broadcast ID-nya atau broadcast address-nya sama dengan init address. Nano etc/network interfaces. Nah, kalau misalnya gateway-nya kita ubah menjadi 1 sama dengan address-nya yang ini, kita save dulu. Kita lakukan restart kembali /etc init networking restart. Nah, dia akan error.
karena gateway-nya ini seharusnya tidak boleh sama dengan address-nya. Kalau misalnya di VirtualBox yang saya gunakan kali ini tidak boleh sama, harus berbeda. Meskipun sudah saya kasih sudo IP address flash, kemudian def tadi enp0s3, kemudian saya restart kembali, tetap tidak mau, harus menggunakan gateway yang berbeda. Kita ubah lagi menjadi 9, save, oke, dan kita restart. Nah, kalau misalnya seperti ini, meskipun gateway dengan addressnya berbeda, kita gunakan perintahnya tadi, sudo IP address atau addr di sini, flash def, kemudian nama interface-nya apa. Sudonya bisa dihilangi karena sekarang kita sudah masuk di rootnya. Kita enter, kita lakukan restart kembali, dia akan jalan seperti biasa. Kita coba if config min a. Nah, inetnya masih tetap di sini 192.168.1.1. Di sini kursor saya tidak bisa masuk ke tampilan CLI di server ini. Oke. Kemudian yang terakhir, kita coba lakukan ping ke server yang ini, ke server diri kita sendiri. Jadi 192.168.1 dan 1. Kita lakukan ping ke diri kita sendiri, ke server sini sendiri, dan pingnya jalan di sini. Oke, kalau misalnya kita lihat di bagian INP sini, bagian sini, RX packet sama TX packetnya ini masih 0 dan 18. Coba kalau kita if config lagi, oh ternyata masih sama. Harusnya ini bisa berubah kalau misalnya sudah diakses sama orang lain, sama klien maksudnya ya. Oke, untuk modul pertama seperti itu. Kita akan lanjut ke modul yang kedua.